Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan pengantar ilmu hukum akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, penegakan hukum, penafsiran hukum, dan penemuan hukum. Yang akan dipandu oleh saya yaitu Gaida Resya Syifa dan teman saya. Saya Nesya Natali Pangaribuan. Dan teman saya yang berhalangan hadir yaitu Aurel. Lalu dilanjut oleh Bapak Diavan. Lanjut guys. Oke, dilanjut oleh Bapak Feonas dan Ibu Eiffel serta Ibu Haja dan Bapak Rian. Oke, sebelumnya untuk slide-slide selanjutnya akan dipandu oleh orangnya masing-masing ya. Yang pertama oleh Bapak Veo. Silakan Bapak Veo. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, sehingga di masyarakat ada norma hukum. Hal tersebut dimaksud oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egois dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang profesional menurut Theo Huijibers: sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya, sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara, sikap jujur ada agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Dilanjut oleh Ibu Neisa. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memastikan bahwa penafsiran hukum konsisten dan adil. Yang kedua, perbedaan penafsiran hukum dan makna hukum. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga keadilan. Bab 2, pembahasan. Penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum. Dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi. Sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya dan tidak lengkap hukumnya. Penafsiran hukum yang adil. Untuk memastikan penafsiran hukum yang konsisten, adil, diperlukan panduan yang jelas dalam hukum mengenai metode penafsiran serta transparansi dalam proses penafsiran melibatkan para ahli hukum dan pemangku kepentingan. Perbedaan penafsiran hukum dengan makna hukum. Untuk memastikan penafsiran hukum yang konsisten dan adil, diperlukan panduan yang jelas dalam hukum mengenai metode penafsiran serta transparansi
dalam proses penafsirannya yang melibatkan para ahli hukum dan pemangku kepentingan. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aparatur penegak hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia berfungsi sebagai penegak hukum dan seharusnya menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa penuntut umum. Dalam melaksanakan tugasnya, para aparat penegak hukum mempunyai tugas dan peran masing-masing, yang mana tugas serta peran mereka saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Penemuan hukum. Penemuan hukum, reach finding, adalah proses yang kompleks dan penting dalam sistem hukum. Ini melibatkan hakim atau pejabat hukum dalam mencari, mengidentifikasi, dan mengaplikasikan hukum yang relevan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penemuan hukum meliputi: pertama, hukum tertulis. Penemuan hukum dimulai dengan memeriksa hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan presiden yang ada. Ini adalah titik awal untuk menentukan apakah kasus tersebut sudah memiliki pedoman hukum yang jelas. Yang kedua, ketidakjelasan atau kesenjangan hukum. Jika hukum tertulis tidak memberikan panduan yang jelas atau ada kesenjangan dalam hukum yang berlaku, maka penemuan hukum menjadi sangat penting. Kasus seperti ini memerlukan interpretasi dan pengembangan hukum oleh hakim. Selanjutnya, preseden. Penggunaan preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya yang serupa dapat menjadi panduan penting dalam penemuan hukum. Hakim memeriksa bagaimana kasus serupa telah diatasi dalam keputusan sebelumnya. Mic-nya, Bu. Selanjutnya bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah penegakan, penemuan, dan penafsiran hukum adalah 3 komponen yang saling berkaitan dan yang saling mempengaruhi dalam menjaga sistem hukum agar berlangsung dengan baik. Ketiganya telah menjaga ketertiban sosial, mengakomodasi masyarakat dalam perubahan dalam masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam masyarakat, penting bagi sistem hukum untuk terus berkembang dan beradaptasi untuk tetap relevan dan efektif. Selanjutnya ditutup dengan Bapak Peo. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.